Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Saya dari kelas 5E PJKR FKIP Unsika angkatan 2018. NPM saya 18106310700214. Di sini saya akan menjelaskan review dari bab 2 dan bab 3 di dalam mata kuliah organisasi. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada olahraga. Secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu Ensiklopedia Indonesia. Olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Jadi bisa secara berkelompok ataupun individu. Yang kedua dari dalam kamus Webster New College Dictionary 1980. Olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games. Selanjutnya ada dari UNESCO bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Jadi seperti game itu kan melawan orang lain gitu kan. Selanjutnya itu ada dari Edward dalam kurung 1973. Olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik berupa yang pertama, terpisahnya dari rutinitas. Maksudnya itu terpisah dari rutinitas kita, seperti kalau kita kerja ya mungkin kita di hari Sabtu Minggu ketika libur kita waktunya berolahraga. Yang kedua ada bebas, jadi tidak terpaksa gitu, jadi bebas harus dari diri kita sendiri. Yang ketiga tidak produktif, dan yang keempat menggunakan peraturan yang tidak baku supaya kita lebih enjoy gitu kan. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, antara lain jenis olahraga. Maksudnya adalah setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Maka agar tidak mencegah terjadinya cedera, peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagai bagian dari pencegahannya. Jadi kenapa dibuat peraturan itu? Supaya kita menjalankan permainan itu menggunakan peraturan. Jika tidak dibikin peraturan, takutnya malah mencederai, pertama mencederai lawan, dan kedua mencederai diri kita sendiri. Selanjutnya, usia, kesehatan, kebugaran. Jika kita lihat dari berbagai pemahaman saat ini, di generasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun, dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau bisa disebut rule of one. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Jadi mungkin maksudnya ini semakin tua kita, semakin kebugaran kita semakin menurun. Oleh karena itu disarankan untuk menjalankan atau maksudnya itu berolahraga gitu secara rutin semakin kita tua, supaya kesehatan kita, jasmani kita terjaga. Selanjutnya jenis kelamin. Menurut tujuan dan jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan dan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga tertentu saja. Jadi tidak semua olahraga itu bisa dimainkan oleh perempuan, tidak semua olahraga juga bisa dimainkan oleh pria. Jadi ada porsinya, ada jatahnya masing-masing. Selanjutnya itu pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, antara lain yakni 1. Metode atau cara berlatihnya. Jadi jika kita ingin berolahraga untuk menyehatkan badan, nah kita harus tahu, kita harus memilih metode yang pas,
dan cara berlatihnya gimana. Kalau sampai kita salah metode dan cara berlatihnya, yang ada ke badan juga nggak enak, bukan menyehatkan malah menyakitkan. Yang kedua, penguasaan teknik agar tidak terjadi overuse. Selanjutnya itu ada gizi. Setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga. Oleh sebab itu, diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan. Untuk menjaga kebugaran jasmani adalah sering mengonsumsi vitamin agar tubuh dapat nutrisi di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan penting untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Jadi dengan kita berolahraga yang rajin, makan dijaga, itu otomatis diri kita akan semakin lebih sehat dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada pertandingan. Satu, definisi pertandingan merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadapan. 2. Jenis-jenis pertandingan. Pertandingan langsung, yaitu apabila setiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak, maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang selanjutnya, pertandingan tidak langsung, yaitu apabila setiap permainan atau tim telah mempunyai arena sendiri yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net gitu. Yang ketiga, bentuk-bentuk pertandingan. Menurut bentuknya, pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umumnya diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu A. Bentuk pertandingan sederhana, merupakan bentuk pertandingan yang biasa dan umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang, jadi untuk have fun saja. Yang kedua, bentuk pertandingan cabang olahraga adalah bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkannya. Selanjutnya, bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkuman di bab 2 dan 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak jelas, mohon dimaklumkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.